Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita akan lanjut cerita pendakian mistis ke Gunung Salak yang dilakukan oleh Ari serta kedua temannya bersama salah satu saudaranya yang bernama Mamat. Dalam pendakian mereka kali ini terjadi beberapa konflik dan juga tentunya beberapa hal mistis yang mengganggu mereka. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sementara itu, sejak pagi-pagi sekali, Mamat sudah terbangun dan dia pun segera menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi pagi itu dia tidak punya makanan untuk mengisi perutnya, sehingga dengan terpaksa dia menghabiskan sisa pisangnya yang hanya tinggal 2 buah saja. Baiklah, kalau begitu kita berangkat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Mamat yang nampak sudah siap untuk segera menjalankan niatnya. Mamat pun segera pergi mengikuti sosok perempuan tersebut yang akan membawanya ke lembah yang gelap di sebelah timur. Di sana ada jalan yang pernah dipakai oleh pasukan penyelamat untuk mengevakuasi seluruh korban ketika tragedi pesawat jatuh. Sementara itu, sejak kemarin sore, keadaan di rumah Mamat sudah diselimuti rasa khawatir. Semua keluarga tengah menanti kedatangan Mamat dan teman-temannya yang belum juga pulang. Dan pagi itu, keluarga Mamat terlihat kembali berkumpul di depan balai rumahnya. Wajah mereka sangat jelas menunjukkan kekhawatiran, karena sampai dengan pagi itu, mereka yang dinanti-nantinya belum juga datang. Bagaimana kalau kita tanyakan saja ke pos pendakian, Bang? Aku khawatir terjadi apa-apa pada mereka, ujar Pak Rahman, bapaknya Ari mengusulkan. Sekarang kita sabar dulu. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa sama mereka. Jika sampai besok belum juga pulang, saya akan coba susul mereka ke sana. Siapa tahu mereka masih betah kemah di sana. Maklum kan, orang kota, ujar Pak Rusman berusaha menenangkan keluarganya. Tapi Bang, kita sudah menunggu mereka dari hari kemarin. Dan sekarang, apa kita harus menunggu lagi? Dan sampai sekarang juga belum ada kabar dari mereka. Bang, biasanya Ari pasti mengabari ibunya kalau sudah ada di bawah. Tapi sampai sekarang dia belum ngabarin sama sekali. Malahan aku berkali-kali menghubungi mereka, tapi ponselnya nggak ada yang aktif. Aku jadi curiga, mereka masih berada di atas gunung, jadi ponselnya tidak mendapatkan sinyal, ujar bapaknya Ari. Dia mencoba menjelaskan alasan kenapa dia harus merasa khawatir. Iya, saya juga paham, tapi kalian jangan panik begitu. Tenangkanlah dulu pikirannya. Saya juga tidak akan tinggal diam kalau mereka tengah dalam bahaya. Tapi percayalah, semua akan baik-baik saja, ujar Pak Rusman terlihat sedikit kesal karena mereka terkesan panik. Mereka pun langsung terdiam dengan wajah yang memendam rasa panik. Demikian pula dengan bapaknya Ari yang terlihat sudah tidak berniat menimpalinya lagi. Ya sudahlah, semoga aja gak ada apa-apa, gumam Pak Rahman berharap. Sebenarnya Pak Rusman sudah mendapat gelagat buruk mengenai keadaan Mamat dan yang lainnya. Tetapi dia yakin mereka akan baik-baik saja karena dia tahu bahwa Mamat akan menjaganya. Lalu Pak Rusman pun segera bangkit dari duduknya, pergi meninggalkan mereka. Dan tidak lama kemudian, ibunya Mamat pun pergi untuk menyusulnya dengan cepat. Sementara yang lain, mereka masih terlihat diam di depan balai sambil berbincang-bincang.
Kenapa tidak sekarang aja, Pak? Kok malah nunggu besok? Ujar istri Pak Rusman yang nampak sudah tidak tenang. Iya, Bapak juga paham. Umi pasti sangat cemas kan? Bapak juga sama. Tapi rasanya ada sesuatu yang mengganjal. Mungkin akan ada seseorang yang datang hari ini, ujar Pak Rusman sambil terlihat mengambil goloknya. Bapak pergi dulu ya, Mi, ujar Pak Rusman lagi seraya pergi berpamitan. Setelah kembali berbincang-bincang beberapa saat di balai, akhirnya mereka bubar. Ibunya Mamat langsung pergi ke dapur untuk memasak, ditemani oleh Bu Irma, ibunya Ari. Tidak lama kemudian, Pak Rahman pun menyusul mereka ke dapur. Dia duduk di depan perapian. Coba Bu, tolong ambilkan ubinya. Tadi Bapak udah mengupasnya, belum sempat Bapak bakar, ujar Pak Rahman pada istrinya. Mereka bertiga pun nampak sibuk di dapur. Sementara Rani, dia terlihat duduk di kursi tengah rumah seorang diri. Nampaknya dia sedang mengerjakan sesuatu di depan laptopnya. Sementara itu, Mbah Jajat, Atang, dan Deden, mereka bertiga sudah berangkat sedari gelap. Setelah selesai sholat subuh, ketiganya langsung pergi menuju ke rumah Mamat. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya tepat jam 9 pagi, ketiganya sudah sampai di sana. Atang dan Deden terlihat sudah tidak sabar ingin segera menceritakan semuanya pada Pak Rusman dan keluarganya. Assalamualaikum, ucap Mbah Jajat yang saat itu baru saja sampai di depan rumah Pak Rusman. Waalaikumsalam, saut seorang wanita yang terdengar dari dalam rumah. Wah, kayaknya ada tamu tuh di depan, ujar Rani kakak Ari pada uminya Mamat. Oh iya, sebentar coba Wak periksa ya, saut uminya Mamat sambil berjalan menuju balai. Sementara Rani kembali ke tengah rumah. Loh, mana Mamat dan yang lainnya? Tanya Bi Titin, uminya Mamat dengan tatapan yang melongo. Dia nampak kaget ketika melihat Atang dan Deden ada di depan rumahnya. Atang dan Deden nampak kebingungan. Mereka berdua seolah ragu untuk menjawabnya. Keduanya merasa takut salah dalam menyampaikan kabar tersebut, sehingga membiarkan Mbah Jajat saja yang menjawabnya. Justru saya sengaja datang kemari bersama mereka karena ingin mengabarkan masalah Mamat dan yang lainnya, Bu, jawab Mbah Jajat seraya mengangguk. Maksudnya bagaimana, Bah? Saya tidak mengerti. Apa telah terjadi sesuatu dengan mereka? Tanya Bi Titin terlihat mulai cemas. Ya, nanti kita akan bicarakan. Sekarang, apakah bapaknya Mamat ada di rumah, Bu? Tanya Mbah Jajat lagi menanyakan Pak Rusman. Oh, iya, silahkan duduk dulu, biar saya panggilkan bapaknya. Dia sedang pergi ke kebun, ujar Bi Titin mempersilakan mereka untuk segera duduk. Setelah menyalami ketiganya, Bi Titin kembali masuk ke dalam rumahnya. Dia nampak terburu-buru, sepertinya mulai merasakan sesuatu yang mencurigakan dari gelagat mereka. Rani, tolong buatkan minum ya untuk mereka. Bibi mau nyusul uakmu ke ladang, ujar Bi Titin. Dia nampak tergesa hendak pergi ke kebun. Iya, Bi, berapa orang? 3 orang, saut ibunya Mamat itu seraya bergegas pergi lewat pintu dapur. Oh iya, Wak, saut Rani lagi yang langsung bergegas pergi ke dapur. Ada apaan sih, Ran? Kok Wak Titin sepertinya terburu-buru gitu? Tanya ibunya yang nampak masih sibuk di dapur. Nggak tahu, Bu, mungkin tamunya ada perlu sama Wak Rusman barangkali, jawab Rani yang segera pergi membawa air minum ke depan. Tidak lama kemudian, Rani pun sudah terlihat keluar dari dalam rumah, membawa 3 gelas air putih untuk tamunya. Mari, silakan diminum, ujar Rani sambil meletakkan ketiga gelas itu pada mereka. Tapi ketika dia hendak beranjak kembali ke dalam rumah, seketika dia kaget ketika melihat, loh, kok kalian udah pulang? Di mana yang lainnya? Tanya Rani yang kaget melihat Deden dan juga Atang yang ada di rumahnya.
Rani terlihat khawatir menanti jawaban mereka. Dalam pikirannya, dia sudah menerka-nerka bahwa Mamat dan yang lainnya tengah mengalami sesuatu, sehingga mereka bertiga datang untuk memberi kabar. Ari dan yang lain masih di sana, Kak, jawab Atang terlihat ragu-ragu. Mbah Jajat seketika mengurungkan niatnya untuk bicara, karena Atang sudah menjawab duluan. Sementara Deden, dia terdiam dengan perasaan takut akan disalahkan. Terus, kenapa kalian pulang duluan? Yang lain lagi apa di sana? Tanya Rani lagi, nampak masih penasaran. Nanti saja kita bicarakan bareng Pak Rusman ya, biar semuanya bisa jelas, jawab Mbah Jajat. Oh, baik Mbah, sahut Rani yang kembali masuk ke dalam rumah. Dia pun langsung pergi ke dapur menghampiri ayah dan ibunya. Pak, Bu, ternyata tamu di depan itu Atang dan Deden. Mereka sudah pulang sama seorang kakek-kakek. Tapi pas Rani tanya mengenai Ari dan yang lain, jawaban mereka seolah ragu. Apa mungkin ada yang disembunyikan? Ujar Rani segera memberitahu kedua orang tuanya. Ah, yang benar kamu Ran, tanya Pak Rahman nampak tak percaya begitu saja. Iya Pak, sepertinya mereka ingin ketemu dengan Pak Rusman untuk mengabarkan sesuatu. Rani yakin pasti mengenai Ari dan yang lain, sahut Rani meyakinkan ayahnya. Coba kita temui mereka Pak, ujar Bu Irma mengajak suaminya. Iya Bu, ayo, sahut Pak Rahman seraya berjalan menuju balai. Sementara itu, Bik Titin, ibunya Mamat, baru saja sampai di ladang. Dengan terburu-buru, dia langsung menghampiri suaminya yang terlihat masih sibuk dengan goloknya. Pak, panggil ibunya Mamat dari kejauhan. Dia berjalan dengan cepat dengan perasaan panik karena sudah berpikiran bahwa Mamat tengah dalam bahaya. Ada apa, Mi? Sahut Pak Rusman yang terlihat diam sejenak menghentikan aktivitasnya. Di rumah ada tamu Pak, sepertinya Mamat sedang dalam bahaya, jawab Bik Titin dengan nafas yang tersengal. Pak Rusman nampak merasa kaget. Dia sudah mengira sebelumnya bahwa seseorang akan datang. Hal tersebut sudah mengganjal di pikirannya selama ini. Mungkin ini yang membuat pikiranku terganjal dari kemarin. Semoga saja mereka tidak membawa kabar buruk, pikir Pak Rusman menebaknya dengan penuh rasa khawatir. Memangnya siapa yang datang, Mi? Tanya suaminya lagi nampak penasaran sambil berjalan menghampiri istrinya. Atang dan Deden Pak, mereka diantar seorang kakek. Dia menanyakanmu, jawab Bik Titin lagi menerangkan. Sontak saja Pak Rusman merasa lebih khawatir lagi. Dalam pikirannya, dia merasa yakin jika ini pertanda buruk. Apalagi yang datang adalah Atang dan Deden yang berangkat bareng dengan Mamat dan yang lainnya. Ya sudah Mi, ayo kita pulang sekarang, ujar Pak Rusman yang langsung membereskan semua perkakasnya. Mereka pun kembali pulang dengan tergesa. Keduanya berjalan dengan cepat karena penasaran dengan kedatangan tamunya itu, sekaligus merasa sangat khawatir dengan nasib Mamat dan teman-temannya. Sementara menunggu Pak Rusman dan Bik Titin kembali dari ladang, keluarga Ari tampak berbincang-bincang dengan ketiganya. Tetapi mereka masih tidak menceritakan apa yang telah terjadi menimpa Mamat, Ari, dan kedua temannya. Selang beberapa menit kemudian, Pak Rusman dan Bik Titin pun sudah terlihat muncul dari belakang rumahnya. Dengan jari kaki yang masih belepotan dipenuhi tanah merah, dia nampak tergesa langsung menghampiri ketiganya. Assalamualaikum, ucap Pak Rusman sambil menyalami ketiganya. Waalaikumsalam, jawab mereka dengan serentak. Setelah duduk di balai bambu tidak jauh dari ketiganya, tanpa basa-basi lagi, Pak Rusman pun langsung menanyakan maksud kedatangan mereka. Mohon maaf Bah, ini sebenarnya ada apa ya? Dan ini Atang serta Deden, kemana yang lainnya? Tanya Pak Rusman dengan wajah jelas menampakkan kecemasan. Demikian pula dengan Bik Titin yang duduk tidak jauh di sampingnya. Dia menanti jawaban dari mereka dengan harap-harap cemas. Hal serupa pun nampak di wajah keluarga Ari.
Mereka memperhatikan obrolan itu dengan seksama. Jadi begini Pak, saya sengaja datang kemari untuk menemui Bapak karena saya mendapatkan kabar bahwa anak Bapak sedang pergi mendaki bersama ketiga temannya. Ujar Mbah Jajat menjelaskan tujuannya. Pak Rusman dan semua yang hadir di sana terlihat serius memperhatikan apa yang disampaikan oleh Mbah Jajat. Dan perlu Bapak ketahui bahwa 2 hari yang lalu, tepatnya pada malam hari, telah terjadi badai kabut yang sangat dahsyat menerjang seluruh hutan di Gunung Salak. Dan hal itu membuat puluhan pendaki terperangkap di dalamnya. Semua keluarga Pak Rusman nampak kaget dan pikiran mereka mulai diterjang rasa kekhawatiran. Apa tim SAR sudah mencarinya, Bah? Tanya Rani, kakaknya Ari terlihat sangat cemas. Sudah nak, mereka sudah mencarinya sejak 2 hari yang lalu. Lalu bagaimana nasib Mamat dan teman-temannya? Tanya Bi Titin yang nampak sangat risau mendengar kabar tersebut. Sampai saat ini mereka berempat belum bisa ditemukan, Bu. Selama 2 hari itu kami sudah membantu tim SAR melakukan pencarian. Tetapi belakangan saya mulai curiga bahwa mereka sebenarnya sudah terperangkap di alam lain. Jawab Mbah Jajat kembali melanjutkan. Seketika mereka kembali dibuat semakin kaget. Dan sontak saja kabar itu telah membuat Bu Irma semakin tak bisa membendung lagi rasa kekhawatirannya. Dia pun mulai menangis terseduh-seduh di pangkuan Rani yang mengusap-usap rambutnya. Apa mungkin mereka telah terpisah? Jika Mamat masih bersama mereka, maka tidak mungkin bisa disentuh oleh makhluk gaib dari gunung itu. Gumam Pak Rusman yang seketika ingatannya tertuju pada perkataan almarhum kakeknya Mamat. Tidak lama kemudian, semuanya pun mulai terbawa suasana. Pikiran mereka sudah jauh membayangkan nasib Mamat dan ketiga temannya. Sehingga Bu Irma pun pingsan dalam pangkuan Rani. Pak Rahman pun bergegas membopongnya ke dalam yang diikuti Rani dari belakang. Seketika suasana berubah menjadi semakin panik. Uminya Mamat langsung berlari ke dapur untuk mencuci kaki. Lalu dia pergi ke dalam rumah untuk menemani Rani dan ibunya. Aduh, lupa. Kenapa Abah malah bicara di depan mereka? Gumam Mbah Jajat merasa salah bicara, sehingga membuat ibunya Ari pingsan. Sementara itu, yang lainnya masih diam di depan balai. Mereka terus melanjutkan perbincangannya. Tidak lama kemudian, bapaknya Ari kembali keluar dari dalam rumah dan bergabung lagi dengan mereka. Bah, apakah Abah yakin mereka telah berada dalam perangkap alam lain? Jujur saja, saya masih harus memastikannya, karena Mama tidak mungkin bisa tersentuh oleh makhluk gaib di gunung itu. Dia selalu mengenakan kalung warisan kakeknya, dan semua jin di sana mengetahui itu. Ujar Pak Rusman nampak masih meragukan perkataan Mbah Jajat. Iya, Abah juga tahu tentang itu. Sejak Abah mengetahui bahwa satu di antara korban adalah keturunan orang yang pernah menaklukkan jin yang ada di sana. Tetapi justru dialah yang diincar oleh para jin tersebut supaya bisa dipisahkan dari ketiga temannya. Sehingga menurut Abah, sekarang Mamat sendirian di hutan. Dia pasti tengah mencari ketiga sahabatnya yang sudah terkurung. Lalu, kenapa kalian selamat? Bukankah kalian juga mendaki bersama dengan mereka? Tanya Pak Rusman sambil menoleh ke arah Atang dan Deden. Saya dan Deden waktu itu balik pulang, Pak, karena tenda yang kami pakai roboh sore itu setelah diterjang angin yang kencang saat hujan. Mama juga tadinya ingin kembali bersama kami, tetapi Imam tetap bersikukuh ingin melanjutkannya sampai ke puncak. Jadi terpaksa Mamat juga ikut dengan mereka karena dia merasa khawatir pada Ari dan teman-temannya. Jawab Atang menjelaskan. Ya Allah, kenapa Ari dan Desi malah manut aja apa kata Imam? Aduh, bagaimana ini?
Ujar Pak Rahman merasa menyayangkan tindakan Ari dan Desi. Sebenarnya Ari dan Desi sih tidak memaksa ingin ke puncak, Pak. Tapi mereka tidak tega membiarkan imam yang nekat akan pergi sendiri. Jadi dengan terpaksa keduanya ikut. Ujar Deden menambahkan, aku sudah menduga sebelumnya. Imam memang sangat berbeda semenjak dia datang. Gumam Pak Rusman dalam pikirannya. Kenapa sih itu bocah? Sudah tahu cuaca sedang buruk, malah nekat harus melanjutkan. Sekarang bagaimana coba? Ujar bapaknya Ari nampak kesal. Sudahlah Man, jangan terlalu panik. Sebaiknya sekarang kita bicarakan bagaimana caranya mengembalikan mereka dengan selamat. Ujar Pak Rusman berusaha menenangkan keluarganya yang sedang dilanda kepanikan. Iya betul, Abah juga menyarankan begitu. Sekarang kita boleh saja merasa khawatir, tetapi tidak usah terlalu berlebihan. Sebaiknya perbanyak doa. Semoga mereka semua dapat kembali dengan selamat. Apapun yang akan kita lakukan sekarang, percayalah, jika Allah sudah mengizinkannya, semuanya akan terasa sangat mudah. Dan yang terpenting tetap bersabar, karena ini merupakan ujian. Ujar Bah Jajat memberikan wejangan pada mereka. Iya Bah, kami juga mengerti. Tapi ya mau bagaimana lagi, namanya juga manusia. Wajar saja jika kami sangat merasa khawatir. Ujar bapaknya Ari yang nampak sulit membendung rasa kekhawatirannya. Iya, saya juga paham dengan perasaan kalian. Tetapi ada hal yang lebih penting yang harus segera kita lakukan, karena waktu kita tidak banyak. Jadi begini Pak Rusman, saya datang kemari karena ada hal lain yang sebenarnya lebih penting untuk saya sampaikan. Dan kita harus bicarakan ini secepatnya, karena ini menyangkut keselamatan mereka juga. Ujar Bah Jajat yang sudah mulai berbicara masalah yang sebenarnya. Iya Bah, jadi bagaimana? Setelah beberapa petunjuk yang saya dapatkan, ternyata kejadian musibah itu bukanlah kejadian yang biasa-biasa saja. Tetapi hal itu memang sengaja dibuat oleh jin penunggu gua itu, yang kembali membuat ulah. Mungkin Pak Rusman masih ingat dengan cerita ini. Ujar Bah Jajat kembali melanjutkan. Pak Rusman nampak kaget mendengar Bah Jajat menyebut jin penunggu gua. Pikirannya langsung beranjak pergi jauh, mengenang kejadian puluhan tahun silam. Iya, saya masih mengingat kejadian itu. Lalu kenapa dia sekarang berani muncul lagi untuk mengganggu manusia? Bukankah dulu dia berjanji tidak akan melakukannya lagi? Ujar Pak Rusman yang merasa aneh, karena jin tersebut sudah lama menghilang semenjak ditaklukkan oleh almarhum kakeknya Mamat. Seorang manusia yang telah bersekutu dengannya, dan dia menyebut nama Arya Pranata. Seolah jin tersebut merasa dikhianati oleh orang itu. Jawab Bah Jajat menceritakan. Tertipu, bagaimana maksud Abah? Tanya Pak Rusman lagi nampak kurang mengerti. Sama seperti kejadian dulu. Seseorang yang telah bersekutu dengannya, kemudian orang itu ingkar kepada janjinya dengan tidak memberikannya tumbal lagi. Sehingga jin itu marah. Dan Abah yakin seseorang di antara mereka ada hubungannya dengan Arya Pranata itu. Siapa dia? Dek, apakah kamu mengenal orang itu? Tanya Pak Rusman pada adiknya. Tidak, saya tidak pernah mendengar nama orang itu Bang. Jawab Pak Rahman merasa tidak pernah mendengar nama Arya Pranata. Apa mungkin Imam atau Desi yang punya keterkaitan dengan orang itu? Ujar Pak Rahman lagi mengira-ngira. Iya, itu mungkin saja. Sebaiknya kamu cepat hubungi keluarga mereka, lalu tanyakan apakah mengenal Arya Pranata. Ujar Pak Rusman menyuruh adiknya untuk bertindak cepat. Tenang dulu Pak Rusman. Sebenarnya tadi malam Abah sudah mendapatkan petunjuk untuk menemukan orang tersebut. Jadi jangan dulu menghubungi siapapun. Oh,
Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bah? Tanya Pak Rahman dengan serius. Menurut petunjuk itu, kita bisa mencari informasi Arya Pranata melalui seorang gadis yang tinggal di rumah ini. Apakah benar di rumah ini ada seorang gadis yang tinggal bersama kalian? Tanya Mbah Jajat pada mereka. Pak Rahman dan kakaknya nampak kaget. Mereka sudah yakin jika bukan Rani, lantas siapa lagi gadis yang tinggal di sana saat ini? Gadis? Apa mungkin itu Rani? Gumam Pak Rahman. Pikirannya langsung tertuju pada Rani, anak gadisnya. Mereka masih duduk berbincang bersama keluarga Mamat. Sementara itu, Bu Irma belum juga siuman dari pingsannya. Sedangkan Atang dan Deden, mereka berdua sudah tidak terlihat lagi di sana. Keduanya sudah berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Maaf, Bah, di rumah ini tidak ada gadis. Ada juga anak saya, tapi dia bukan tinggal di sini. Kami sedang bertamu di rumah ini. Apa mungkin dia orangnya? Tanya Pak Rahman nampak penasaran. Iya, bisa saja, Pak. Kalau di rumah ini tidak ada gadis lain selain dia, coba saja ditanya apakah dia kenal dengan orang yang bernama Arya Pranata. Sahut Mbah Jajat. Baiklah, Bah, sebentar, coba saya akan panggil dia. Mudah-mudahan saja dia tahu. Sahut Pak Rahman seraya berjalan menuju rumah. Tidak lama kemudian, dengan tergesa-gesa, Pak Rahman dan Rani kembali keluar dari dalam rumah. Keduanya langsung duduk kembali di depan mereka. Nah, ini dia, Bah, anak saya. Dia adalah gadis satu-satunya di rumah ini. Coba saja ditanya, mungkin saja dia tahu. Ujar Pak Rahman pada Mbah Jajat. Oh, iya. Maaf ya, Neng. Apakah Neng kenal dengan orang yang bernama Arya Pranata? Tanya Mbah Jajat yang langsung menanyainya. Rani pun terlihat mengerutkan keningnya. Dia nampak berpikir mencoba mengingat-ingat nama tersebut. Namun Rani nampak tidak ingat apa-apa tentang nama itu. Bagaimana, Rani? Apa kamu kenal? Tanya ayahnya yang serius menunggu jawaban dari anaknya. Rani terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia belum bisa mengingatnya. Dengan kening yang masih berkerut, dia terus mencoba mengingat-ingat kembali. Perasaan Rani sih emang pernah mendengar nama itu, tapi kapan ya? Mungkin perlu waktu untuk Rani mengingatnya, Pak. Ujar Rani yang baru mengingatnya dengan samar. Ya sudah, coba kamu ingat-ingat lagi. Nanti kalau kamu sudah ingat, cepat kabari Bapak. Ujar Pak Rahman. Iya, Pak, tapi emangnya siapa dia, Pak? Tanya Rani nampak penasaran. Ini urusannya sangat penting, Neng. Bagaimanapun caranya, kita harus bisa menemukan orang tersebut agar Ari dan teman-temannya bisa pulang dengan selamat. Jawab Mbah Jajat yang langsung menyambar pertanyaan Rani. Baik, Bah, Rani akan coba mengingat-ingat. Ujar Rani sambil berpamitan kembali masuk ke dalam. Aduh, di mana ya? Perasaan nama itu nggak terlalu asing. Gumam Rani sambil berjalan menuju rumah. Sementara yang lainnya terlihat diam, mereka nampaknya harus segera memikirkan cara lain untuk secepatnya mencari Arya Pranata, karena ternyata Rani belum bisa mengingatnya. Aduh, sepertinya kita harus mencarinya sendiri. Tadinya Abah sudah yakin dengan petunjuk itu, tapi ternyata dia tidak mengingatnya. Ujar Mbah Jajat mulai kebingungan. Apa sih sebenarnya yang telah diperbuat oleh orang itu, Bah? Sehingga jin penunggu gua itu marah? Tanya Pak Rusman ingin benar-benar paham dengan permasalahannya. Apalagi kalau bukan masalah persekutuan mereka. Menurut Abah, orang itu sudah ingkar dengan perjanjiannya. Dan biasanya orang seperti ini, dia akan menutup akses jin tersebut kepadanya dengan minta bantuan dukun atau orang pintar. Jawab Mbah Jajat mengira-ngira. Jadi begitu masalahnya, ujar Pak Rusman sambil menganggukkan kepalanya. Apa Abah yakin seperti itu? Tanya Pak Rusman lagi. Sementara ini Abah menyimpulkannya begitu,
karena dia pernah berkata, jika dalam waktu 5 hari ke depan Arya Pranata tidak juga datang, maka mereka akan dijadikan persembahan. Pak Rahman terlihat kaget mendengarnya. Dia merasa sangat khawatir dengan nasib Ari dan teman-temannya, sehingga dia pun mulai bertanya tentang hubungan mereka dengan orang tersebut. Loh, apa urusannya dengan anak-anak itu? Sementara mereka kan tidak ada hubungan sama sekali dengan orang tersebut, tanya Pak Rahman terlihat bingung. Mungkin saja ini menyangkut permasalahan tumbal yang tidak ditepati oleh orang tersebut. Jadi dia mencoba menyandra orang lain dengan harapan kita mau membantu mencari Arya Pranata, ujar Mbah Jajat lagi mencoba memberi pemahaman. Oh, jadi nanti kita akan membawa paksa si Arya Pranata itu? Tanya Pak Rahman lagi. Ya, pokoknya bagaimanapun caranya, dia harus datang ke sana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah Abah yakin itu urusan tumbal? Tanya bapaknya Mamat. Menurut tebakan Abah sih begitu. Masalahnya, kalau bukan karena hal tersebut, untuk apa dia mengancam anak-anak itu untuk dijadikan persembahan? Jawab Mbah Jajat menerangkan alasannya. Maksudnya, jika jin itu ingin kita menukar mereka dengan orang yang bernama Arya Pranata? Tanya Pak Rusman lagi yang nampak mulai mengerti. Betul, yang jelas seperti itu Pak. Terlepas apapun sebenarnya permasalahan mereka, jawab Mbah Jajat lagi meyakinkan. Terus, waktu kita hanya 5 hari saja Bah? Tanya Pak Rahman terlihat mulai kembali panik. Iya Pak. Oh, tidak. Berarti hanya tinggal 3 hari lagi. Kalau dihitung dari hari ini, jawab Mbah Jajat lagi. Sudah berani kurang ngajar jin itu. Aku tidak akan tinggal diam. Kalau terjadi apa-apa dengan mereka, lihat saja. Bila perlu, aku kurung dia selamanya di gua tersebut tanpa bisa keluar lagi, ujar Pak Rusman terlihat murka. Itu yang saya harapkan. Saya harus membuat Pak Rusman marah agar dia merasa harus segera menggunakan ilmu yang dimilikinya, gumam Mbah Jajat. Dia terlihat tenang karena Pak Rusman sudah sangat marah. Iya Pak, bahkan jin itu berkata bahwa dia sudah tidak takut lagi dengan manusia. Mungkin karena dia tahu bahwa kakeknya Mamat sudah meninggal. Ditambah lagi kekuatannya sudah semakin besar karena berhasil kembali bersekutu dengan manusia, ujar Mbah Jajat sengaja menceritakan semuanya agar Pak Rusman bertindak dengan cepat. Baiklah kalau begitu, nanti malam aku akan coba berbicara dengan jin itu, ujar Pak Rusman nampak sudah memiliki niat untuk berbuat sesuatu. Kurang ajar dia, mencoba macam-macam dengan keluargaku, gumam Pak Rusman nampak geram. Suasana pun nampak berubah mencekam. Mbah Jajat dan Pak Rahman diam tidak berkata-kata lagi karena melihat raut wajah Pak Rusman yang terlihat begitu bengis memendam amarah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Rani kembali datang menghampiri mereka. Dia terlihat terburu-buru keluar dari balik pintu rumah, lalu duduk di dekat ayahnya. Sontak saja hal itu membuat semuanya kaget. Mereka mengira bahwa Rani sudah bisa mengingat nama orang tersebut. Ada apa Ran? Apa kamu sudah mengingatnya? Tanya Pak Rahman berharap Rani membawa kabar baik. Iya Pak, Rani baru ingat sekarang. Arya Pranata itu kalau tidak salah, dia nama pamannya Imam, adik dari bapaknya, ujar Rani yang nampak sudah sangat mengingat orang itu. Seketika mereka pun mulai terlihat lega. Seraya menganggukkan kepalanya, Mbah Jajat senang karena akhirnya satu misteri sudah mulai terungkap. Baiklah, mungkin sekarang kita harus segera mencari keberadaannya, karena waktu kita tidak banyak, ujar bapaknya Ari yang sudah tidak mau lagi bersantai-santai. Ya, sebaiknya begitu, tetapi Abah akan ikuti saja bagaimana baiknya menurut Pak Rusman.
Abah yakin dia lebih tahu apa yang akan dilakukan. Pak Rusman mulai mengerti dengan teka-teki semua kejadian ini. Dia merasa terlalu santai menyikapi tingkah imam yang sejak awal memang berbeda. Namun meskipun Pak Rusman sudah melihat gelagat buruk itu, dia tidak mencegah mereka untuk melanjutkan rencana pendakiannya. Baiklah, besok kita sudah akan mulai bertindak. Abah menginaplah di sini. Saya masih sangat perlu bantuan Abah, karena ini menyangkut hal gaib. Jadi hanya Abahlah yang bisa membantu saya, ujar Pak Rusman memohon. Baik Pak, saya akan membantu sampai masalah ini selesai, sahut Bah Jajat seraya mengangguk. Terima kasih sekali Abah, sudah banyak membantu kami. Saya tidak tahu harus bagaimana membalasnya, ujar Pak Rahman seraya tersenyum. Tidak usah sungkan begitu Pak, saya sudah biasa seperti ini. Setiap kali ada kejadian di Gunung Salak, saya selaku warga setempat dari dulu memang selalu membantu. Apalagi ini masih ada hubungan dengan keluarga Pak Rusman. Tentu saja dengan senang hati saya akan berusaha membantunya. Iya Bah, terima kasih. Saya juga ingin minta maaf pada Abah. Gara-gara anak saya semuanya jadi ikut repot, ujar Pak Rahman meminta maaf karena sudah merepotkan semuanya. Tidak apa-apa Pak, namanya juga anak-anak. Apalagi kan zaman sekarang, mendaki gunung itu sudah menjadi hal yang biasa. Tidak seperti orang tua zaman bahela. Mereka hanya pergi ke gunung jika akan mencari sesuatu saja. Dan itu juga dilakukan kalau keadaannya terpaksa. Kalau misalnya masih bisa didapat di bawah mah, jarang sekali mereka naik sampai ke atas gunung. Tapi ya mau bagaimana lagi, zamannya memang sudah berubah. Sekarang memang sudah waktunya mungkin. Seolah-olah gunung itu sudah menjadi tempat bermain dan bertamasya, ujar Bah Jajat bercerita. Oh iya Bah, saya masih sangat ingat. Dulu ingin sekali saya ikut bersama bapak saya ke sana. Tapi sampai saya nangis jadinya pun, dia tetap tidak pernah mengizinkannya. Dan setelah saya berumah tangga, barulah bapak sering mengajak saya. Dan ternyata benar apa kata bapak dulu. Gunung Salak itu sebenarnya tidak layak untuk dibuat main-main. Melakukan kecerobohan sedikit saja bisa hilang kita, ujar Pak Rusman yang mulai mengenang almarhum ayahnya dulu. Sayangnya dulu saya keburu pindah ke kota sih, jadi belum pernah menginjakkan kaki di Gunung Salak. Tapi memang benar, sewaktu saya kecil dulu juga jarang orang tua saya membawa kami ke gunung. Paling hanya di sekitaran bukit untuk mencari kayu bakar dan jamur. Dan orang tua dulu itu kesannya kayak yang menakut-nakuti. Jadi anak-anak zaman dulu gak ada yang berani gegabah kayak sekarang. Padahal mungkin sama saja ya Bah. Dulu dan sekarang gunung memang tempatnya para jin bersemayam. Tapi anak zaman sekarang itu susah untuk percaya. Apalagi anak saya kan lahir di kota. Jadi dia tidak tahu bagaimana ngerinya alam pegunungan, ujar Pak Rahman menceritakan kesannya dulu ketika kecil. Ya, untunglah kamu sudah pergi ke kota sejak dewasa. Kalau tidak, nanti kamu bisa hilang lagi kayak saya dulu, ujar Pak Rusman sambil tertawa. Dia mengenang dirinya yang pernah hilang di Gunung Salak. Memang siapa yang pernah hilang? Tanya Bah Jajat penasaran. Saya Bah, mungkin Abah masih ingat almarhum ayah saya dulu pernah menaklukkan Raja Jin di sana. Itu kan awalnya karena mereka sudah mencelakakan saya. Sampai seminggu saya disandera mereka waktu itu. Gara-garanya sih yaitu ada orang yang bersekutu dan mengkhianatinya. Tetapi malah saya yang jadi korbannya. Untung saja ayah saya bukan orang sembarangan, jawab Pak Rusman mengenang peristiwa yang paling membuatnya trauma. Jadi dulu bapak ini yang pernah hilang itu, ujar Bah Jajat terlihat tidak menyangka. Iya, abang saya dulu pernah hilang Bah, saut Pak Rahman meyakinkannya. Memangnya bapak teh asalnya dari mana? Kok bisa tahu cerita itu? Tanya Bah Jajat penasaran. Lah,
Kan saya itu adiknya Pak Rusman, Bah. Dulu juga saya tinggal di rumah ini sama almarhum orang tua saya, jawab Pak Rahman. Kok Abah baru tahu? Si bapak teh, Abah kira bukan adiknya Pak Rusman. Kalau begitu, berarti yang mendaki itu ada dua yang masih satu kakek, ujar Bah Jajat sambil melongo. Iya, Bah, Mamat dan Ari itu saudara satu kakek, sahut Pak Rahman lagi. Berarti kalau begitu, jin itu tidak akan mungkin bisa menyakitinya, ujar Bah Jajat lagi. Ah, masa sih, Bah? Memangnya kenapa? Tidak begitu ceritanya, Bah. Bapak saya dengan jin itu hanya terikat perjanjian saja. Jadi karena sekarang dia sudah meninggal, maka jin itu sudah tidak akan merasa takut lagi. Jadi wajar kalau Ari, Mamat sama saja dengan yang lainnya. Mereka kini sama-sama sedang terancam. Kecuali Mamat, dia memang mewarisi ilmu dari kakeknya. Dan dia juga membawa kalung peninggalannya, sehingga jin itu tidak akan bisa menyakitinya. Dan saya yakin, jika mereka semua tetap bersama, Mamat akan bisa melindungi mereka. Tetapi yang ditakutkan, mereka telah berpisah. Makanya saya akan melakukan komunikasi nanti malam dengan jin itu, sekaligus ingin memastikan keadaan mereka, ujar Pak Rusman menjelaskan semuanya. Oh begitu. Memangnya Pak Rahman tidak mendapat turunan ilmu juga seperti Pak Rusman? Tanya Bah Jajat lagi. Dia nampak semakin tertarik memperbincangkan masalah kakeknya Mamat yang terkenal sakti. Hehe, iya, saya merasa menyesal sekarang, Bah. Dulu saya sama sekali tidak tertarik dengan ilmu seperti itu. Ya karena tidak terlalu percaya. Jadi Bapak juga bilangnya begitu. Dia bilang kalau memang kamu tidak yakin dengan ilmu seperti ini, ya lebih baik jangan dipaksakan, jawab Pak Rahman mengenang perkataan mendiang kakeknya Ari. Tidak usah terlalu dipikirkan, Pak. Lagian ini juga sebenarnya bukan kesalahan siapa-siapa, tapi Arya Pranatalah yang harus bertanggung jawab dengan semua ini, karena dialah pemicu utamanya, ujar Bah Jajat menenangkan Pak Rahman. Tapi saya akan kembali mengulang perjanjian dengan makhluk itu, supaya tidak melakukan persekutuan lagi dengan manusia. Karena jika dibiarkan, kejadian seperti ini bisa saja terulang kembali di masa yang akan datang, ujar Pak Rusman nampak sudah punya rencana. Setelah merasa semuanya cukup untuk dibicarakan, mereka pun tinggal mencari keberadaan Arya Pranata. Namun sebelumnya, Pak Rusman akan berusaha untuk memanggilnya dulu dengan tirakat yang akan dia lakukan. Tidak terasa waktu pun terus berjalan dengan cepat. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Dan perbincangan mereka pun sudah sangat melebar kemana-mana. Sehingga obrolan mereka pun sudah tidak lagi fokus membahas tentang penyelamatan Mamat dan teman-temannya. Bahkan kini Bah Jajat pun merasa sangat terhormat setelah mengetahui bahwa orang-orang yang ada di hadapannya merupakan keturunan orang ahli ibadah yang berilmu tinggi. Dulu orang tua Pak Rusman merupakan orang yang sangat tersohor, dihormati dan disegani oleh penduduk di sana karena sosoknya yang berwibawa. Baik, Bah, silakan dilanjut saja ngobrolnya. Saya pamit dulu ya, ujar Pak Rusman. Dia pergi ke kamarnya untuk segera melakukan sesuatu. Iya, Pak, silakan, jawab Bah Jajat lagi sambil mengangguk. Kemudian Pak Rusman pun segera pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara Bah Jajat dan Pak Rahman keduanya berbincang-bincang di balai depan rumah. Sementara itu, jauh dari rumah keluarganya Pak Rusman, Arya Pranata terlihat merenung di balkon rumah mewahnya. Dia merasakan kegelisahan dalam hatinya karena sudah berkali-kali bermimpi ditemui oleh Mak Suti, sang dukun yang menjadi gurunya. Awalnya Arya Pranata adalah seorang pemuda yang baik,
Dia bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan. Tetapi karena merasa putus asa sebab hidupnya tak pernah mapan, sehingga jalan pintas pun dia tempuh melalui bantuan gurunya. Akhirnya tepat 6 tahun yang lalu, dia pun sudah menjadi seorang pemuda yang kaya raya dan bergelimang harta kekayaan. Lalu dia pun menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nimas. Tetapi pernikahannya itu bukanlah atas dasar cinta, melainkan dia sengaja menikahinya untuk dijadikan tumbal beserta anak yang dikandungnya. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian Ari serta teman-temannya di Gunung Salak pada episode selanjutnya ya. Ceritanya semakin seru dan semakin membuat penasaran nih. Jadi jangan lewatkan episode selanjutnya. Maka biar tidak ketinggalan, aktifkan notifikasinya. Dan tentunya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.